A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat sekalian, kita lanjutkan pembacaan kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Masih membahas tentang orang yang sudah sangat tua atau lansia ya, dan lemah, dan orang sakit parah yang tidak ada harapan sembuh, tidak wajib berpuasa. Penjelasan hukumnya, kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, itu ada tiga ya Pak, ada tiga penjelasan. Ini kita lanjutkan masih yang penjelasan yang kedua. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, qala ashabuna awa ammal maradul yasirul ladhi la yalhaqu bi masyaqqatun zahiratun lam yajuz lahul fitru bila khilafina indana. Berkata sahabat-sahabat kami, kata Imam An-Nawawi, ahlu fuqaha, ya fuqaha ahli faqih, ahli fikih, sahabat kami, kata Imam An-Nawawi, wa ammal maradul yasiru, orang yang sakit ringan, alladzi la yalhaqu bi masyaqqatun dhahiratun, yang tidak mengalami kesulitan yang jelas ya, masyaqqatun dhahirah, kesulitan yang jelas untuk berpuasa. Orang yang sakit ringan, alladzi la yalaqu masyaqqatun zahiratun, yang tidak mengalami kesulitan untuk berpuasa, lam yajuz lahul fitru, maka tidak boleh ia tidak puasa, maka tidak boleh ia berbuka puasanya. Artinya tidak boleh tidak berpuasa, harus berpuasa maksudnya. Orang sakit ringan yang tidak mengalami kesulitan untuk berpuasa, maka dia tidak boleh tidak berpuasa, harus berpuasa bila khilafin indana, tanpa perbedaan pendapat ulama menurut kami, kata Imam An-Nawawi. Khilafan li ahli zahir, berbeda li ahli zahir, mazhab ahli zahir ya, mazhab berbeda dengan mazhab Ad-Daud Ad-Dhahiri. Qala ashabuna, berkata sahabat-sahabat faqih kami, tsummal maradul mujawwazu lil fitri in kana mutiqan falahu tarkun niyati bil lail. Kemudian orang sakit al mujawwizu lil fitri ya, yang boleh untuk tidak berpuasa. Orang sakit yang sebetulnya dia tidak dibolehkan berpuasa, orang sakit yang sebetulnya dia diperbolehkan ya untuk tidak berpuasa. Ingkana mutikon, kalau ia kuat misalnya, sebetulnya dia tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Ingkana mutikon, kalau ia tiba-tiba ada kemampuan, kekuatan untuk melaksanakan puasa, falahu tarkun niyah billail, maka boleh ia melaksanakan puasa sekalipun tidak niat di malam harinya. Ini ada kasus lagi begini, wa in kana yahumu wa yanqati'u, ada orang yang kadang-kadang demam, kadang-kadang berhenti demamnya pada siang hari Ramadan. Jadi demamnya kadang-kadang muncul, kadang-kadang tidak pada siang hari Ramadan. Wa waqtul humma la yaqdiru 'ala shaum, kalau sedang mengalami demam, la yaqdiru 'ala shaum, biasanya ia tidak mampu untuk berpuasa. Wa idza lam takun humma yaqdiru 'alaihi, kalau tidak sedang demam biasanya mampu melaksanakan puasa. Bagaimana orang tersebut? Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, fa in kana mahmuman waqta syuru'i fi shaumi falahu tarkun niyati, maka kalau orang itu terkena demam misalnya ketika mulai masuk
Waktu suru'i pisaum, ketika mulai masuk waktu puasa, falahu tarkunia, maka boleh saja ya tidak niat pun dia berpuasa. Wa ila fa'alaihi ayan minal lail, kalau tidak ya maka wa ila fa'alaihi ayan minal lail, kalau tidak itu maksudnya kalau demamnya tidak terjadi pada ketika mulai waktu puasa, ya wajib dia berniat dari malam harinya. Tsumma in adal maradu wa taza ilal fiti aftar. Kemudian kalau kembali sakit lagi, wahtaja, dan ia perlu dan memerlukan ilal fitri, kepada berbuka, dan ia harus berbuka puasa aftar, maka boleh ia berbuka. Ats-tsalisatu, masalah yang ketiga, penjelasan masalah yang ketiga. Qala ashabuna wa ghairuhum, berkata sahabat-sahabat faqih kami, sahabat-sahabat ahli fikih kami, kata Imam An-Nawawi, wa ghairuhum, dan lainnya, man ghalabahul ju'u wal 'atash bakhopal hilaka lazimahul fitru wa ingkana sahihan muqiman. Barang siapa yang mengalami lapar yang luar biasa, wal atos, dan haus yang luar biasa pada siang hari Ramadan, dia berpuasa, kemudian dia mengalami lapar yang luar biasa dan atos, haus yang sangat, ya, bakhofa al-hilaka, ya khawatir al-hilaka akan hilak, ya, akan sakit parah atau bahkan akan meninggal dunia misalnya. Jadi al-hilak itu mananya bisa dia khawatir sakit, ya, parah, atau justru ya khawatir meninggal dunia. Lazimahul fitru, wajib bagi orang tersebut al-fitru, berbuka, wa ingkana sahihan muqiman, sekalipun ia sehat, mukiman, dan berada di kediamannya di rumah, di kediamannya, sekalipun ia sehat, berada di rumah, tiba-tiba mengalami pelapar yang luar biasa, naus yang luar biasa, dan dia khawatir akan terjadi sesuatu pada dirinya yang menyebabkan sakit atau bahkan meninggal dunia, maka wajib, lazimahul fitru, wajib bagi dia itu berbuka, sekalipun ya kondisinya sehat dan berada di rumah, maksudnya bukan dalam perjalanan. Liqaulihi, sekalipun dia bukan dalam perjalanan. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah ta'ala, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kalian membunuh diri kamu sendiri. Wa innallaha kana bikum rahima, karena Allah itu maha penyayang kepada kalian semua. Ini surat An-Nisa ayat 29. Ini surat An-Nisa. Itu dalilnya itu, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan bunuh jangan kalian membunuh diri kamu sendiri. Innallaha kana bikum, karena Allah maha penyayang. Wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, dan janganlah kalian menjatuhkan diri kalian sendiri ila tahlukah, ke dalam kebinasaan atau ke dalam kecelakaan. Dan janganlah kalian menjatuhkan diri kalian sendiri ila tahlukah, ke dalam kebinasaan atau kecelakaan. Ini Al-Baqarah 195. Wa yalzamuhul qadau kal marid, dan wajib bagi dia mengqada kal marid, kasusnya itu seperti orang yang sakit. Far'un, cabang masalah, bagian dari masalah yang ketiga. Penjelasan masalah, bagian dari penjelasan masalah yang ketiga. Qala ashabuna, berkata sahabat-sahabat kami, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, lau nadhara syekhul kabirul ajizu awil maridul ladzi la yurja bara'uhu
fa fi inqadihi wajani. Misalnya kalau orang tua yang sudah lanjut usia dan lemah bernadar akan berpuasa. Bernadar ia akan berpuasa. Orang yang sudah lanjut usia dan lemah bernadar akan berpuasa. Awil maridul ladzi la yurja barauhu, atau orang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh. Fa fi inqadihi wajani, maka nazar menyangkut sah nazarnya itu ya. Fa fi inqadihi, maka menyangkut sah nazarnya itu ada dua pendapat. As-sahuma, yang lebih sahih, yang lebih benar, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, la yanaqid. Nazarnya itu tidak sah. Nazarnya itu tidak sah karena tidak mungkin dapat dia laksanakan. Ya nahu ajizun, karena ia lemah kan, sehingga tidak dapat melaksanakan yang dinazarkannya itu. Wa banal mutawalli wa akharuna hadainil wajhaini ala wajhaini, dan dari dua pendapat ini ya, kan tadi dikatakan ada dua pendapat. Dan Imam al-Mutawalli wa akharun dan yang lain, dari dua pendapat ini al-Mutawalli dan yang lainnya memunculkan lagi dua pendapat. Memunculkan lagi dua pendapat. Wa naqaluhuma, dan mereka mengutipnya dua pendapat tersebut, mengutip kepada dua pendapat tersebut, fi annahu yatawajjahu ala saikhil ajiji al khitab bisaum. Masalahnya begini katanya, apakah perintah berpuasa mencakup orang tua yang sudah lanjut, yang usianya sudah lanjut? Ini masalahnya begini. Fi annahu yatawajjahu ala saikhil ajijil khitaba bisaum. Khitaba bisaum. Apakah perintah berpuasa ya? Apakah perintah berpuasa itu khitab bisaum? Perintah berpuasa mencakup orang tua yang lanjut usia? Itu. Apakah perintah puasa itu wajib juga kepada orang yang sudah lanjut usia? Itu masalahnya di situ. Sumayan takilu ilal fidyati lil haji, kemudian berpindah ya, wajib misalnya ya, ada kaul, ada pendapat yang orang tua yang sudah lanjut usia pun wajib melaksanakan puasa, dan kalau tidak wajib bayar fidyah misalnya. Apakah seperti itu? Ya, jadi dasar-dasar sah atau tidaknya nazar itu ke sana gitu. Atau gini, am yukhatabu ibtidaan bil fidyah, atau sejak semula ya memang diperintahkan untuk bayar fidyah. Itu dasarnya itu. Apakah orang tua tersebut memang diharuskan berpuasa dan harus membayar fidyah, atau justru dari awal orang tua itu tidak diwajibkan berpuasa dan dia harus membayar fidyah? Baru nanti bisa diambil pendapat bahwa nazar si orang tua tersebut sah atau tidak. Wal asah annahu yukhatabu bil fidyah ibtidaan fala yanaqidu nadru. Menurut kaul yang lebih sahih, yang lebih benar, kata Imam An-Nawawi, annahu yukhatabu bil fidyah, orang tua tersebut dituntut dari semula ibtidaan, dari sejak semula memang untuk membayar fidyah, dan dia tidak wajib berpuasa. Ya, makanya palayan aqidu nadruhu, maka nadarnya tidak sah. Ya, oleh karena itu palayan aqidu nadruhu, nadarnya itu, nadar orang tua yang sudah lanjut itu tidak sah, karena memang dia tidak diwajibkan berpuasa dan justru dia harus membayar fidyah. Wallahu a'lam bishawab.